Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirah dengan NIM 21049050142 dari kelas B Program Studi PG PAUD angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu masalah pokok filsafat dan pendidikan. Komponen pembelajaran yang akan kita kaji ada 3, yaitu 1. Objek dan sudut pandang filsafat, 2. Sikap manusia terhadap filsafat, dan yang terakhir, masalah esensial filsafat dan pendidikan. Yang pertama, objek dan sudut pandang filsafat. Objek filsafat ada 2, yaitu objek materi filsafat dan objek formal filsafat. Objek materi filsafat terdiri atas 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama, masalah Tuhan, yang kedua, masalah alam, dan yang ketiga, masalah manusia. Masalah Tuhan yang sama sekali di luar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuan biasa, sedangkan masalah alam yang belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Sedangkan masalah manusia yang juga belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Yang kedua, objek formal filsafat, yaitu mencari keterangan sedalam-dalamnya sampai ke akar persoalan, sampai kepada sebab-sebab terakhir tentang objek materi filsafat, sepanjang kemungkinan yang ada pada akal budi manusia. Di samping objek tersebut, sebenarnya masih ada lagi, yaitu sebagai kesatuan, dan semuanya itu berupa hakikat atau esensi dari sesuatu yang ada. Oleh karena itu, ada juga filsafat yang memperhatikan hakikat, baik hakikat tentang manusia, alam, dan hakikat tentang Tuhan. Pandangan kita terhadap filsafat adalah positif dan konstruktif. Filsafat memang mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia, karena dari kehidupan itulah kita mengenal filsafat. Jadi, filsafat mempunyai dasar atau gejala-gejala dari persoalan. Yang kedua, sikap manusia terhadap filsafat. Untuk memudahkan peninjauan filsafat pendidikan, terlebih dahulu akan diketahui bagaimana pandangan, pendirian, dan atau sikap orang-orang terhadap filsafat, sesuai dengan macam-macam dan perbedaan pengertian mereka terhadap arti kata filsafat, maka dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pandangan yang berpendapat bahwa apabila dengar kata filsafat, maka terbayanglah di hadapan mereka tentang sesuatu yang sulit. Mereka berpendapat aliran filsafat merupakan sesuatu alam abstrak, yaitu alam yang dalam dan luas yang hanya dapat dipelajari oleh orang-orang tertentu saja. Kedua, pandangan yang bersifat skeptis, yakni orang-orang yang berpendapat bahwa filsafat adalah suatu perbuatan yang tidak ada gunanya, akan membuang-buang waktu saja. 3. Pandangan yang bersifat negatif, karena mengambil manfaat secara negatif, dengan mengatakan bahwa berfilsafat berarti bermain api alias berbahaya. Karena berfilsafat dianggap tidak baik, tidak boleh, dan berdosa. Golongan yang terakhir atau golongan yang keempat, yaitu golongan yang memandang dari sudut pandang yang positif, yakni filsafat adalah suatu lapangan studi, tempat melatih akal untuk berpikir. Jadi, setiap orang mampu mempunyai kemungkinan untuk dapat berfilsafat atau menjadi seorang filsuf apabila berfilsafat dilakukan dengan menggunakan sistem dan secara radikal. Komponen pembelajaran yang ketiga atau yang terakhir yaitu masalah esensial filsafat dan pendidikan. Dalam tinjauan dari segi sistematik, filsafat berhadapan dengan 3 problem utama, yaitu realitas, pengetahuan, dan nilai. Menurut Jan S. Brubaker,
problema-problema filsafat tersebut juga merupakan problem esensial dan pendidikan antara filsafat dan pendidikan mempunyai hubungan yang erat. Pendidikan dalam pengembangan konsep-konsepnya antara lain dapat menggunakannya sebagai dasar hasil-hasil yang dicapai oleh cabang-cabang di atas. Misalnya, dalam menyelidiki dan mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan, diperlukan pendirian tentang pandangan dunia yang bagaimanakah tempat kita hidup. Jika sampai kepada persoalan ini, berarti pendidikan masuk dalam lingkungan metafisika. Sedangkan epistemologi diperlukan antara lain dalam hubungannya dengan penyusunan dasar-dasar kurikulum, karena kurikulum diumpamakan sebagai jalan raya yang harus dilewati oleh siswa dalam usahanya untuk memahami pengetahuan. Selanjutnya, aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan dunia nilai, menjadi penentu dan dasar tujuan pendidikan. Uraian tersebut, jika dipahami lebih jauh, memberikan pengertian bahwa filsafat mencangkup nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam pembuatan, terutama dalam pekerjaan mendidik. Dengan kata lain, mendidik adalah merealisasikan nilai-nilai yang dimiliki guru selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan hakikat anak didik. Jadi jelas bahwa ide-ide filsafat menentukan pendidikan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai masalah pokok filsafat dan pendidikan. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.